pas kebetulan mereka mencari rumah gitu ya. Nah, kan ada kalian di situ, jadi nggak usah capek-capek, kita ke dalam dulu. Yang paling gampang dulu kita terima kasih buat kalian yang sudah berkunjung di channel saya. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan langkah-langkah pertama atau awalan untuk kita jadi marketing perumahan. Awal utama untuk pemula untuk menjajaki atau enggak langkah yang harus diketahui di awal untuk menjual perumahan yang nantinya kalian jual gitu, khususnya buat marketing perumahan ya. Jadi pertama itu langkah awal kita cari tahu dulu, kita cari dulu di Mbah Google ya, atau enggak dari semua guru-guru. Nah, di sini karena kita mau menjual perumahan, jadi kita ketik saja di sini cara menjual perumahan. Nah, awal mulanya kalian harus ke sini. Di sini banyak pilihan, ada 6 cara jual rumah, cara menjual rumah agar cepat laku dan aman gitu, atau enggak 10 tips jual rumah agar cepat laku. Jadi buat strategi ini nih bukan cuma buat marketing perumahan, melainkan agensi rumah second ataupun apa, trik sebenarnya semuanya sama gitu. Yang pertama kita cek di Google, kita cari tahu dulu di sini. Misal kita masuk ke website. Di sini ada cara jual singkat menggunakan jasa agen atau enggak. Jasa agen kalau di marketing perumahan atau enggak sales itu namanya mediator atau enggak freelance lah, agak mirip di sini. Terus harus tahu rinciannya, mengetahui lembaganya. Lembaga itu kalau dari marketing sih alur berkas nantinya kemana dan sampai kapan sampai transaksi gitu. Terus harus tahu juga menampilkan kondisi properti yang baik, berarti kalian harus tahu posisi untuk ambil foto yang bagus, dan harus gimana tuh harus pahamin, jangan sampai kita asal ngambil foto yang kurang bagus ya. Dan disitu juga ada banyak, dan selanjutnya kalian coba cek sendiri karena untuk saat ini saya cuma ngasih langkah cara menjadi marketing dari awal berkarir. Pertama kalian cek dulu, cari tahu dulu di sini. Nah, setelah itu kalian tinggal infokan ke sanak saudara. Habis kita cari tahu nih di Google, setelah udah kasih cari tahu dan kita juga udah fix mau terjun ke properti gitu, terus kita tuh interview tuh sama HRD, misalkan kita diterima gitu. Setelah cek Google dan kita juga udah tahu alurnya kayak apa, berarti kan minimal kita tuh udah ada niatan buat jadi marketing. Kedua, infokan bahwa kalian itu sekarang jadi marketing perumahan. Jangan sampai tetangga, saudara, sanak-sanak yang lain gitu atau temen ngambilnya di orang lain gitu, sedangkan Anda sendiri pada marketing perumahan gitu. Jadi sebelum kalian terjun lebih dalam, infokan dulu yang terdekat, tetangga, sanak saudara, teman, atau nggak warung-warung tongkrongan kalian yang biasa tongkrong. Nah, kayak gitu. Terus di sini juga ada yang paling penting sebenarnya. Kalian itu harus punya organisasi, atau enggak kalau untuk modernnya sih komunitas lah ya. Kalau kalian misalkan nggak suka tongkrong-tongkrong ya, minimal kan ikut komunitas. Kalau komunitas kan nggak semuanya orang nongkrong ya, misalkan kayak komunitas motor pun atau nggak komunitas mobil pun juga itu
hanya seminggu sekali atau nggak ada acara apa aja yang cuma kumpul bersama gitu. Nah, di situ kan eh, nambah hari, nambah minggu, nambah bulan, nambah tahun, kalian kan otomatis sambil saling kenal tuh. Dan secara tidak langsung pun mereka pasti saling tanya-tanya kerja di mana, apa gitu. Pas sudah dekat, nah di situ tuh ada namanya saling menguntungkannya tuh ada tuh. Jadi misalkan mereka dari marketing mana, kamu dari marketing mana, itu pas ketemu, pas kebetulan mereka mencari rumah gitu ya. Nah, kan ada kalian di situ. Jadi nggak usah capek-capek kita ke dalam dulu. Yang paling gampang dulu kita nanam bibit dulu, benih lah ya di situ. Itu alur kedua untuk tanam kita benih. Karena dari mulut ke mulut itu pun yang bakalan kalian nambah dikenal bahwa kalau kalian tuh ya marketing perumahan gitu. Jadi dari situlah awal pertama langkah kalian dikuatkan dengan akar-akar yang kalian bikin di awal, seperti komunitas atau kayak info-infoin ke sanak saudara gitu ya. Terus di sini juga sebelum melangkah lebih jauh, kalian harus kenali dulu produk yang ingin kalian jual supaya target kalian kemana arahnya tuh tahu gitu. Misalnya ini, kalian mau jual perumahan subsidi, berarti kan harus tahu speknya, uang mukanya, diskonnya, dan tujuan subsidi itu tuh buat siapa. Jangan sampai kalian nawarin rumah subsidi ke bos gitu ya. Misalkan udah tahu dia tuh direktur gitu ya, pendapatan di atas maksimum rumah subsidi, tapi kalian tawarin gitu, suruh ngambil. Biarpun ke itu semurah mungkin, kalau yang direktur yang mengajukan itu reject. Karena kan kalau rumah subsidi ada syaratnya ya, syarat pendapatan maksimum berapa, minimum berapa gitu. Nah, jadi kalian harus tahu dulu produk yang ingin kalian jual, speknya kayak apa, promonya apa, targetnya kemana gitu. Kalau rumah komersil juga kan harus jelas ya, jadi targetnya tuh harus kemana gitu. Jadi itu sebelum melangkah kaki ketiga. Jadi langkah pertama itu mengenalkan diri dari sekitar, kedua itu tuh kita harus tahu produknya dulu. Jangan sampai kita udah capek-capek melangkah jauh, produk kalian tuh nggak tahu. Pas dapat targetnya juga, pas lagi dibahas kalian nggak tahu gitu. Ini rumah apa, rumah subsidi atau komersil bukan, tipenya berapa, mukanya berapa, panjang ke belakang berapa, tingginya berapa, itu tuh harus kalian tahu dulu supaya pas di lokasi atau pas lagi ada calon nasabah yang ingin mau tahu informasi lebih jelas, kalian tidak bingung gitu. Kalau kalian bingung, apalagi nasabah gitu, takut gitu, bingung, takut kalau order sama kalian, mending sih ke orang lain. Toh marketing nggak satu orang gitu ya. Nah itu keempat ya. Berarti langkah kelima itu tuh kalian sebar brosur. Sebar brosur itu tuh jangan pernah ngomong, wah sebar brosur saya nggak pernah dapat nasabah, capeknya aja gitu. Sebenarnya bukan. Targetnya sebar brosur itu tuh berarti kan strategi offline. Berarti harus ada target dalam satu hari kalian sebar brosur minimal 30 brosur. Tapi bukan disebar-sebar kita tebar-tebarin ya, tapi kita satu persatu rumah atau enggak kita ngobrol sama nasabah gitu, minimal 30 calon nasabah, bukan sebar atau lemparin brosur minimal 30, bukan. Nah di situ yang kalian harus tahu di sini nih, namanya sebar brosur tuh ada modelnya kayak gini. Misal kalian mau jual di daerah perumahan apa ya, Cirebon lah ya, kita tampil Grage lah, minimal Grage Mall Cirebon. Nah kalian harus tahu dulu, misalkan contohnya kita titik perumahan yang kita mau dijual itu tuh Grage Mall.
kalian harus mapping di sini. Gerage Mall kan di sini. Kita anggap ini perumahan yang kalian mau jual gitu ya. Nah, di sini kalian cari tahu di map nggak apa-apa. Buka di map, ada tempat makan apa aja, tempat apa titik-titik toko di sini ini apa aja. Nah, ini utama buat sebar brosur atau kunjungan. Bahasa marketingnya itu corporate lah ya. Nah, kalau misalnya udah kunjungin ternyata udah pernah ngambil atau enggak, sudah ngambil atau enggak, belum berminat gitu ya. Setelah itu kita baru mapping. Buat offline-nya itu sebar brosur gini. 30 minimal sebarin per hari, maksimum 100. Berarti kalian mapping dulu. Misalkan ini kan ada panah angin nih, misalnya utara, barat, selatan, timur gitu misalkan. Kalian dari lokasi itu ambil dulu misalkan daerah utara. Daerah utara hari itu di desa apa, kecamatan apa. Nah, kalau sudah jangan di utara lagi. Kita pindah dulu. Pindah ke lokasi barat, terus ke timur, ke selatan gitu ya. Setelah itu balik lagi ke utara. Utara waktu itu sampai mana, nah selanjutnya kita sebarin lagi gitu. Tujuannya sih supaya merata ya, jadi jangan sampai dalam satu tim ke utara semua dan selalu ke situ gitu ya, enggak lah. Jadi harus, kalau offline harus di mapping. Nah, kalau khusus offline kan harus di mapping tuh supaya kena semua ya. Nah, setelah itu kalian juga harus punya namanya strategi online. Strategi online pertama kali itu kalian bikin media sosial seperti Facebook, Instagram gitu. Nah, ini Facebook, terus Instagram. Nah, ini pertama kali kalian melangkah, dan ini terakhir sebelum kalian melangkah lebih jauh. Di sini profil FB. Kalau muka kaliannya enak dipandang berarti pakai profil. Kalau misalkan enggak, berarti pakai profil logo aja gitu. Kebetulan ini profil saya ini ya, apa namanya, backgroundnya belum ganti profilnya. Kalau ini akun kan nunggu harus sampai 30 hari baru bisa ganti ya. Ini sempat saya buat bikin gaming di sini. Nah, untuk banner juga harus diganti, profilnya juga harus diganti supaya pengikut juga banyak ya, semacam kayak gini nih, pengikut mengikuti. Nah, setelah itu untuk di sini pun di foto unggulan kalian harus dicantumin tentang perumahan ya kan. Kalau misalkan di sini harus diisi gitu kan, terus bikin halaman. Nah, halaman kayak halaman saya nih itu sampai 2834.000 ini. Sorry, ini grup ya, grup juga harus kalian bikin. Untuk halaman juga kalian harus bikin gitu. Nah, terus Instagram juga, karena Instagram saya sudah keblokir, ini akun baru ya, ini harus bikin dan harus satu link sama ini udah diikat gitu ya, supaya sekali posting di Instagram bisa otomatis juga ke Facebook. Nah, itu sampai itu ya. Untuk selanjutnya, untuk strategi atau enggak dari semua yang saya udah di mapping, dan disitu pun kan harus ada pasang posting ke media dan ke broker gitu ya kan. Ini kan online ini nih tujuannya buat kalian macam posting model kayak gini gitu kan, pasang posting nih. Nah, terus juga ke broker gitu. Terakhir broker, tujuannya broker itu tuh ke Google, postingnya ke Google. Jadi modelnya kayak gini. Ini broker ya, ini contoh broker rumah.com. Kalian bisa pasang di sini.
kalau nggak salah ada yang gratis, ada yang prabayar kayak gitu. Nanti munculnya kan rumah-rumah kalian tuh ada di sini. Itu contoh salah satu broker ya. Kalian bisa cari tahu di Google untuk broker-broker apa aja yang bisa dipakai gitu. Nah, ini untuk awalan kalian berkarir. Sisanya kalian subscribe, like video ini, terus kasih notifikasi lonceng juga untuk strategi selanjutnya. Karena nanti dari awalan ini nih saya pecah untuk strategi gimana caranya jualan di media sosial, strategi jualan yang offline gitu, terus jualan untuk di broker pun seperti apa nanti saya dibahas di sini ya. Untuk sekarang awalan dulu yang harus kalian tahu. Setelah itu next video untuk tutorial lanjutin dari video ini. Salam sukses selalu dari saya untuk kalian yang ingin berkarir di dunia properti, khususnya di perumahan, khusus sekali buat marketing ya. Jangan pernah berpikir kalau jualan properti itu susah, karena sesuai keadaan atau enggak dari apa ya, hukum alam lah ya. Kalau orang itu butuh rumah, semua orang butuh tempat huni. Jadi jangan berpikir kalau jualan rumah itu susah. Yang susah itu kalian menjalin silaturahim yang baik buat ke depan. Jadi silaturahim ke marketing, ke teman-teman tuh ya, terus ke nasabah yang sudah ngambil ataupun nasabah enggak jadi ngambil. Minimal kalau ada rekomendasi ada temennya yang mau ngambil itu, pasti infoinnya sama ini aja, marketingnya enak gitu. Jadi jangan sampai bikin kecewa nasabah ya. Misal pun nasabah itu nggak jadi ngambil gitu. Jadi jangan terlalu mencolok kalau mau jadi marketing sukses. Itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung dan subscribe-nya, dan sudah ngaktifin loncengnya juga. Tunggu video selanjutnya yang nanti saya buat rekaman strategi jual dari pecahan video awal ini. Saya ucapkan terima kasih.